Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 7 bagian yang ke-6. Pada akhir bagian 5 yang lalu, setelah Ki Tambakwedi dan Sidanti terusir dari Sangkal Putung, seperti biasanya Widura nganglang mengelilingi kademangan Sangkal Putung. Di satu bulak mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Siapakah orang itu? Silahkan ikuti bagian ini. Di kademangan Sangkal Putung, Ki Tanu Metir duduk sambil mengantuk. Sekali-sekali Untara yang telah menjadi berangsur baik, bertanya-tanya kepadanya. Namun dengan segannya orang tua itu menjawab sekenanya. Apakah Ki Tanu Metir sudah mengantuk? Bertanya Untara. Sahut Ki Tanu Metir sambil menguap. Aku tidak biasa mengantuk pada saat-saat seperti ini. Kalau tengah malam sudah lampau, biasanya barulah aku mengantuk. Tetapi kali ini mataku rasa-rasanya tak mau dibuka lagi. Kenapa? Bertanya Untara. Mungkin aku makan terlalu kenyang, jawab Ki Tanu Metir. Untara tertawa. Biasanya Ki Tanu Metir itu, pada saat-saat yang demikian ini, pergi berjalan-jalan keluar. Baru setelah lewat tengah malam orang tua itu kembali ke Pringgitan. Karena itu, maka Untara bertanya pula, Ki Tanu, apakah Kiai tidak ingin berjalan-jalan? Sekali lagi Ki Tanu Metir itu menguap. Jawabnya, setiap hari aku pergi berjalan-jalan. Tetapi kali ini rasa-rasanya agak segan. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah. Ya, jawab Untara singkat. Ia tahu benar bahwa Ki Tanu Metir sibuk mengobati orang-orang yang terluka dan dirawat di Bajar Kademangan. Karena itu, maka Untara itu pun kemudian berdiam diri. Tetapi tiba-tiba ia mendengar Ki Tanu Metir berkata, Angger Widura dan Angger Sedayu agaknya mempunyai keperluan yang khusus, sehingga sampai saat ini masih belum kembali. Apakah ini telah melampaui tengah malam? Bertanya Untara. Hampir tengah malam, sahut Ki Tanu Metir. Biasanya pada saat-saat begini mereka telah kembali. Untara tidak menjawab. Mungkin sekali mereka berdua berhenti di salah satu gardu perondan, berkelakar dengan para petugas, atau menunggu mereka merebus ubi kayu. Tetapi agaknya Ki Tanu Metir berpendapat lain. Katanya, aku menjadi semakin mengantuk. Tidurlah Kiai, berkata Untara. Lebih baik Ki Tanu beristirahat. Tenaga Kiai masih sangat diperlukan di sini. Ki Tanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia berkata, setiap malam aku keluar berjalan-jalan. Aku kira lebih baik aku berjalan-jalan pula malam ini supaya kantukku hilang. Orang yang tidur sebelum tengah malam, rezekinya akan berkurang. Untara tertawa. Jawabnya, jangan terlalu jauh Kiai. Ki Tanu Metir tertawa pula. Kenapa? Ia bertanya. Kembali Untara tertawa. Ia tahu benar bahwa ia tidak perlu memperingatkan orang tua itu. Karena itu, maka jawabnya, nanti Kiai jadi lapar lagi. Ki Tanu Metir itu pun tertawa. Ki Demang Sangkal Putung yang baru datang, dan mendengar percakapan itu pun tertawa pula. Sambungnya, jangan takut Kiai, di dapur masih tersedia ubi rebus. Terima kasih, sahut Ki Tanu Metir sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih, mudah-mudahan aku tidak memerlukannya. Ki Tanu Metir itu pun kemudian berdiri dan perlahan-lahan berjalan ke luar Pratinggitan. Belum lagi ia melangkahi pintu, maka terdengar Ki Demang berkata, apakah aku perlu mengantarkan Kiai? Tidak, jawab Ki Tanu Metir cepat-cepat, jangan repot karena aku. Biarlah aku berjalan-jalan sendiri, mungkin ke Banjar Desa, melihat mereka yang terluka, atau mungkin ke gardu-gardu peronda. Jangan ke gardu peronda. Di jalan Kiai dapat bertemu dengan bahaya. Oh ya, baiklah, berkata Ki Tanu Metir. Kemudian Ki Tanu Metir itu pun pergi meninggalkan Ki Demang yang kini duduk mengawani Untara. Dalam kegelapan malam, Ki Tanu Metir itu meraba-raba tongkatnya menuju ke gerbang halaman. Selamat malam Kiai, bertanya orang yang sedang bertugas. Apakah Kiai akan berjalan-jalan? Ya, jawab Ki Tanu Metir. Orang yang sedang bertugas itu telah mengetahui kebiasaan Ki Tanu Metir itu. Setiap malam berjalan-jalan keluar halaman menikmati sejuknya udara. Karena itu,
maka kepergian Kitanu Metir itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Seorang yang sedang duduk menguap di samping Regol berkata, dingin Kiai. Apakah Kiai tidak lebih senang tidur saja? Sahut Kitanu Metir, sejak muda aku tidak pernah tidur sebelum lewat tengah malam. Dan Kitanu Metir itu pun berjalan terlatih-tatih menyusup ke dalam gelapnya malam. Namun setelah cukup jauh tiba-tiba Kitanu Metir itu berpaling. Sekali ia menarik nafas panjang. Kemudian disangkutkannya kain panjangnya. Dan tiba-tiba orang tua itu berjalan tergesa-gesa. Gumamnya, kenapa hari ini aku lebih senang terkantuk-kantuk di Kademangan? Justru hari ini Angger Widura dan Angger Agung Sedayu pulang terlambat. Mudah-mudahan tak ada sesuatu yang mengganggunya. Meskipun demikian orang tua itu berjalan dengan cepatnya menyusup kegelapan. Kini Kitanu Metir itu sama sekali tidak mempergunakan tongkatnya lagi. Ketika dilihatnya di hadapannya sebuah gardu perondan, maka segera dengan tangkasnya ia menyelinap dan hilang di balik pagar. Kini orang tua itu menyusup di antara rimbunnya dedaunan dan dengan cepatnya berjalan melingkari gardu perondan itu. Dalam pada itu Agung Sedayu yang duduk di pinggir jalan dengan gelisahnya, benar-benar tak dapat menguasai dirinya lagi. Karena itu, maka katanya, Paman, aku dapat menjadi gila karenanya. Marilah kita datang kepadanya, kita tanyakan apakah keperluannya. Itulah yang diharapkannya. Kita kehilangan kesabaran dan pengamatan diri. Agung Sedayu menggeram. Ia dapat mengerti kata-kata pamannya. Namun ia tidak dapat melawan perasaan gelisahnya. Sehingga karenanya maka tubuhnya segera dilumuri oleh keringat dingin yang mengalir dari segenap permukaan kulitnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu bertanya juga kepada pamannya, Paman, apakah bedanya seandainya kita harus benar-benar bertempur, menunggu atau datang kepadanya? Kalau orang itu kita Mbak Wedi, Sedayu, maka keadaan kita memang hampir sama saja. Tetapi kalau orang itu Tohpati, maka kita akan mendapat beberapa keuntungan. Kalau kita maju lagi, mungkin kita akan dijebak oleh orang-orangnya. Sedangkan kalau kita berada di sini, maka kita mempunyai garis ancang-ancang yang cukup luas. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat juga mengerti keterangan itu. Bahkan seandainya orang itu kita Mbak Wedi pun, maka mereka akan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri mereka. Tetapi kenapa mereka harus menunggu terlalu lama? Agung Sedayu, berkata Widura, sebenarnya pertempuran antara kita melawan orang itu sudah kita mulai. Dalam taraf ini kita sedang mengadu ketabahan jati kita masing-masing. Apakah kita dapat mengendalikan diri atau tidak? Siapa yang lebih dahulu kehilangan kesabaran, maka ialah yang lebih dahulu akan kehilangan ketenangan. Seandainya kekuatan kita dengan orang itu seimbang, maka siapa yang kehilangan ketenangannya pasti akan kalah. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia tidak dapat menyabarkan dirinya sendiri lebih lama lagi. Bahkan akhirnya ia berkata, Paman, meskipun kita tidak mulai lebih dahulu, sebenarnya kita telah kehilangan ketenangan itu. Semakin lama kita menahan diri, maka ketenangan kita akan menjadi semakin tipis. Karena itu selagi kita masih menyadari keadaan, maka marilah kita lihat siapakah yang berada di hadapan kita itu. Widura menarik nafas. Ia pun sebenarnya telah hampir kehabisan kesabarannya pula. Untunglah bahwa ia masih bersabar sesaat. Namun ternyata waktu yang sesaat itu telah benar-benar menguntungkannya. Bukan karena orang yang berjongkok itu menjadi bingung dan kehilangan ketenangan, tetapi sebenarnya bahwa mereka masih mendapat perlindungan dari kekuasaan yang melampaui segenap kekuasaan. Akhirnya ternyata Agung Sedayu itu menjadi benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya. Kini ia tidak minta izin lagi kepada pamannya. Dengan serta-merta ia berdiri dan dengan sekuat tenaganya ia melemparkan sebuah batu mengarah kepada orang yang berjongkok di pinggir jalan itu. Tetapi alangkah kecewanya, dan bahkan kemarahan di dalam dadanya menjadi semakin menyala, ketika orang itu sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Apalagi bergerak, sikapnya pun sama sekali tidak berubah. Jongkok, Agung Sedayu menggeram. Sudahlah Sedayu, cegah pamannya. Aku tidak sabar lagi. Aku akan datang kepadanya dan akan melihat wajahnya. Siapakah orang yang bermain hantu-hantuan itu? Jangan, pamannya segera memotong kata-katanya. Biarlah,
sahut Agung Sedayu. Jangan, ulang pamannya. Agung Sedayu menjadi kecewa, tetapi ia tidak berani melanggar kata-kata pamannya. Karena itu, maka ia menjadi semakin bingung. Tetapi ternyata ketabahan hati Widura telah menjengkelkan orang yang berjongkok itu. Orang itu memang membiarkan Widura dan Agung Sedayu menjadi gelisah dan bingung. Tetapi yang dilihatnya hanya Agung Sedayu sajalah yang benar-benar seperti cacing kepanasan. Sedang Widura masih saja duduk di tempatnya tanpa bergerak. Orang itu ingin melihat keduanya menjadi bingung dan dengan demikian, ia akan mendapat permainan yang lucu dan menyenangkan. Tetapi harapannya itu hanya separuh berhasil. Ia hanya melihat Agung Sedayu yang berjingkat-jingkat, berdiri, berjongkok, duduk dan segala macam perbuatan-perbuatan yang aneh. Karena itu, maka akhirnya ia menganggap bahwa ia tidak perlu menunggu permainan yang lucu itu lebih lama lagi. Disadarinya bahwa cara berpikir pemimpin Laskar Pajang itu benar-benar sudah dewasa. Karena itu, maka ia harus membuat permainan yang lain. Mula-mula ia sama sekali tidak menghiraukan lemparan-lemparan batu Agung Sedayu. Dengan sepotong besi batu-batu itu dipukulnya ke samping. Sedemikian cepatnya, sehingga Agung Sedayu sama sekali tidak melihat gerak itu. Kini ia akan membuat permainan yang lain. Ia ingin melihat Agung Sedayu mati ketakutan atas setidak-tidaknya karena dibakar oleh kemarahannya. Mati dengan cara itu adalah mengerikan sekali. Karena itu, maka orang itu pun tersenyum. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Widura benar-benar menjadi sangat terkejut. Sesaat mereka bercakap-cakap sehingga mereka tidak melihat orang yang berjongkok itu. Namun sesaat itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Orang yang berjongkok itu telah lenyap. Gila, tiba-tiba Agung Sedayu itu pun berteriak, "Kemana orang itu?" "Jangan berteriak," potong Widura. Tetapi Widura itu pun menjadi bersiaga. Ia pun segera berdiri dan menarik pedang dari rangkanya. Beberapa langkah ia berjalan ke tengah jalan dan berbisik, "Orang itu akan menyerang kita dari arah yang tidak kita ketahui." "Kemana orang itu?" bertanya Agung Sedayu. "Aku sangka ia berguling masuk ke parit di pinggir jalan itu. Dari sana ia dapat pergi kemana saja yang disukainya. Karena itu kita harus bersiap menghadapi lawan dari segala arah. Ia dapat selalu memperhatikan kita, sedang kita tidak dapat melihat orang itu. Marilah kita cari. Sangat berbahaya," sahut pamannya. "Aku kini pasti. Orang itu bukan macan kepatihan, tetapi Ki Tambak Wedi. Macan kepatihan tidak akan berbuat sedemikian. Ternyata Ki Tambak Wedi mencoba membunuh kita dengan cara yang paling jahat yang dapat dilakukannya." Agung Sedayu menggeram. Tiba-tiba tangannya pun telah menggenggam pedangnya. Dengan suara yang berat ia berkata, "Akhirnya akan sama saja paman. Kenapa kita tidak datang menyerangnya?" "Sudah aku katakan," sahut pamannya. "Aku, sebelum ini tidak yakin kalau orang itu Ki Tambak Wedi." Agung Sedayu tidak menjawab. Tiba-tiba ia berputar sambil berteriak, "Ayo, kemarilah. Kita bertempur beradu pedang." "Jangan berteriak Sedayu," desis pamannya. "Punggungku dilemparnya dengan batu," sahut Agung Sedayu. Pamannya mengerutkan keningnya. Ki Tambak Wedi benar-benar ingin mempermainkan mereka. Karena itu, maka betapa kemarahan melonjak di kepalanya. Tetapi Ki Tambak Wedi itu belum dilihatnya. Agung Sedayu benar-benar menjadi sangat marah dan bingung, sehingga benar-benar seperti orang yang kehilangan kesadaran diri. Sekali-sekali terasa punggungnya dikenai oleh lemparan-lemparan batu dari arah yang tak diketahuinya. "Agung Sedayu," berkata Widura, "jangan menjadi bingung dan kehilangan pengamatan. Tenanglah, kita sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan." Kembali Agung Sedayu menggeram, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Sekali dua kali dibiarkannya beberapa butir batu mengenainya, namun ternyata semakin lama menjadi semakin keras. Betapapun ia mencoba berdiam diri, tetapi kembali kemarahannya itu meledak. Sehingga terdengar ia berteriak, "Ayo yang bersembunyi di balik alang-alang atau di balik gerumbul-gerumbul itu. Kemarilah, kita bertempur sebagai laki-laki. Jangan bersembunyi dan menyerang sambil bersembunyi." Tetapi masih belum terdengar jawaban, sehingga Agung Sedayu seolah-olah benar-benar menjadi gila. Widura pun telah kehabisan akal. Bagaimana ia akan melawan orang yang tidak dilihatnya?
Orang itu pasti bersembunyi sambil berpindah-pindah. Dengan demikian, ia akan dapat menyerangnya menurut arah yang dikehendaki. Namun akhirnya Widura harus mengambil sikap yang dapat memecahkan kebingungan itu. Ia harus berani menghadapi akibat yang paling parah sekalipun. Karena itu, maka katanya berbisik, "Sedayu, kita tidak akan dapat tetap tinggal di tempat ini. Kita pun harus mengambil sikap. Mari kita bersembunyi pula dengan kemungkinan yang paling pahit, apabila kita menyuruk ke gerumbul yang ditempati olehnya. Tetapi kalau tidak, kita tidak akan menjadi bulan-bulanan lagi. Dan kita mempunyai kesempatan yang sama dengan orang itu." "Marilah Paman," sahut Agung Sedayu yang juga telah kehilangan akal. Ia sudah tidak dapat berpikir lagi, sehingga apa saja yang harus dilakukannya, dilaksanakannya tanpa pertimbangan. Tetapi tiba-tiba didengarnya suara tertawa di dalam semak-semak di seberang parit. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi benar-benar menyakitkan hati. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar ia berkata, "Agung Sedayu, aku senang sekali melihat kau kebingungan seperti kera yang ekornya terbakar. Kalian tak usah bersembunyi kemanapun sebab akibatnya akan sama saja. Aku akan selalu dapat melihat kalian. Karena itu lebih baik kalian berada di tempat yang terbuka supaya besok ada yang dapat menemukan mayat kalian." Bukan main marah Widura dan Agung Sedayu mendengar suara itu. Namun suara itu seakan-akan memancar dari tempat yang tak dapat diketahui. Suara itu seakan-akan melingkar-lingkar dan bergetaran dari segenap arah. Sesaat kemudian suara itu berkata kembali, "Agung Sedayu dan Widura, aku sudah berkeputusan untuk membunuh kalian dengan bantuan kalian sendiri. Kemarahan dan kebingungan, kesakitan dan kelelahan adalah cara pembunuhan yang paling dahsyat. Meskipun kalian tidak menjadi ketakutan, tetapi bagiku tidak ada bedanya. Kalian menderita sebelum ajal datang." "Setan," sahut Widura, "itu bukan perbuatan seorang jantan." Kembali suara tertawa itu menggetar. "Jangan mengumpat-umpat," katanya, "kau hanya akan menambah dosa saja. Sebaiknya kalian berbaring saja di situ. Tenangkan hatimu dan berdoalah supaya nyawamu tidak tersesat masuk neraka." "Diam, diam," teriak Agung Sedayu, "aku sobek mulutmu dengan pedangku ini." "Bagus, bagus," sahut suara itu, "sobeklah kalau kau ingin. Mulut ini memang tidak terlalu lebar." Mereka berdua, Widura dan Agung Sedayu, semakin lama menjadi benar-benar hampir gila dibakar oleh perasaan Sendri. Dan suara itu pun masih selalu mengganggunya dari arah yang tidak ketahuan. Mudah-mudahan Widura masih dapat menyadari bahwa orang itu pasti berpindah-pindah tempat. Namun disadarinya pula bahwa orang itu adalah seorang yang sakti. Tetapi semakin lama kesadarannya menjadi semakin tipis, sehingga akhirnya suara itu seakan-akan melingkar-lingkar di langit yang kelam. Namun dalam kebingungan yang hampir menelan Widura dan Agung Sedayu itu, tiba-tiba terdengar suara yang lain dari suara yang pertama. Suara yang kedua terdengar lunak dan lembut, meskipun tidak pula mereka ketahui arahnya. Katanya, Widura dan Agung Sedayu, "Jangan bingung, biarkan saja suara itu mengganggu kalian. Anggaplah suara itu suara angin yang lembut, menyentuh daun-daun yang kering. Memang suaranya gemerisik menyakitkan telinga. Namun suara itu sama sekali tidak berbahaya. Turutilah kehendak yang tersembul di dalam hati kalian, untuk mengurangi ketegangan di hati kalian. Kalau kalian ingin bersembunyi, bersembunyilah. Kalau kalian ingin kembali ke Kademangan, kembalilah. Kalau kalian ingin berteriak, berteriaklah." Suara itu benar-benar tidak berbahaya. Widura dan Agung Sedayu menggeram. Namun mereka menjadi bertambah bingung. Sehingga karena itu, maka mereka menjadi terpaku diam di tempatnya. Dalam pada itu suara yang kedua itu berkata pula, "Jangan menjadi bingung." Tegasnya, "Jangan hiraukan suara itu." Widura dan Agung Sedayu itu pun mencoba mengingat-ingat suara yang kedua itu. Suara itu pernah didengarnya, lembut, lunak meskipun bernada tinggi. Tiba-tiba Widura itu pun bergumam, "Kiai Gringsing." Agung Sedayu segera menengadahkan wajahnya. Perlahan-lahan mulutnya berdesis, "Ya, Kiai Gringsing." Sesaat kemudian suasana menjadi sunyi. Baik Ki Tambakwedi maupun Kiai Gringsing tidak berkata-kata lagi. Widura dan Agung Sedayu pun berdiri kaku bertolak punggung dengan pedang telanjang di tangan masing-masing.
Namun mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu angin malam yang lembut membelai kening mereka, menggerak-gerakkan ujung ikat kepala mereka yang berjuntai di belakang telinga. Tetapi betapa sejuknya angin menyentuh tubuh mereka, namun hati mereka serasa tersentuh bara. Panas dalam kesunyian malam yang dingin. Tetapi kesunyian itu benar-benar sangat menjemukan. Kesunyian itu terasa menjadi sedemikian tegangnya, sehingga karenanya Widura dan Agung Sedayu itu seolah-olah telah menahan nafas mereka. Tiba-tiba Agung Sedayu dan Widura itu terkejut bukan kepalang. Di balik gerumbul-gerumbul itu terdengar suara gemerisik. Bukan saja langkah seseorang, tetapi suara itu sedemikian ributnya. Suara apakah itu? Desis Agung Sedayu. Widura memutar tubuhnya mengarah kepada suara itu. Namun suara itu telah jauh bergeser dari tempatnya semula. Sehingga Widura itu pun ikut berputar pula. Suara apakah itu paman? Ulang Agung Sedayu sambil menahan nafasnya. Widura menggeleng lemah. Ia pun menjadi kebingungan karenanya. Sedang suara itu masih saja terdengar di antara rimbunnya gerumbul-gerumbul di sekitarnya. Namun seperti suara Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing, maka suara gemerisik itu pun melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Namun akhirnya Widura menyadari keadaan itu. Dengan serta-merta ia berkata, Agung Sedayu, mereka pasti sedang bertempur. Siapa? Ki Tambakwedi dengan Kiai Gringsing. Agung Sedayu itu pun terkejut. Di mana? Rupa-rupanya Ki Tambakwedi tidak senang mendengar suara Kiai Gringsing, sehingga orang itu langsung menyerangnya. Dan kini keduanya sedang bertempur di dalam gelap itu. Mereka bergeser dari satu tempat ke lain tempat. Aku tidak tahu pasti. Apakah Ki Tambakwedi ataukah Kiai Gringsing yang sengaja memberikan kesan kepada kita bahwa pertempuran itu seakan-akan terjadi di langit yang kelam? Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Keterangan pamannya itu benar-benar dapat dimengertinya dan akhirnya ia pun merasakan kesibukan perkelahian pada suara yang didengarnya. Tetapi perkelahian antara dua orang yang telah memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Meskipun demikian, Agung Sedayu itu menjadi cemas. Ki Tambakwedi adalah seorang yang telah mempunyai nama yang cukup menggetarkan di seluruh lereng Gunung Merapi itu, sedang nama Kiai Gringsing sama sekali belum dikenal oleh siapapun. Sedemikian besar keraguan-raguan Agung Sedayu, sehingga terdengar ia berbisik kepada pamannya, Paman, apakah Kiai Gringsing cukup memiliki kemampuan untuk melawan Ki Tambakwedi? Widura menarik alisnya. Tetapi pedangnya masih selalu siap di dalam genggamannya. Jawabnya, aku tidak meragukannya. Orang itu memiliki beberapa kelebihan. Kekuatan tenaganya telah membuktikannya. Apakah paman pernah melihat? Aku belum pernah melihat ia bertempur. Namun aku pernah melihat Kiai Gringsing mengimbangi kekuatan Ki Tambakwedi. Orang itu mampu meluruskan kembali lingkaran-lingkaran besi yang dibuat oleh Ki Tambakwedi dengan tangannya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian masih saja perasaannya diliputi oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Di sekitarnya masih terdengar suara gemerisik dan bahkan menjadi jelas. Namun kadang-kadang suara itu menjadi semakin jauh dan berkisar dengan cepatnya. Marilah kita melihat paman, ajak Agung Sedayu. Kemana? Bertanya pamannya. Agung Sedayu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu arah yang harus didatangi. Suara itu benar-benar melingkar-lingkar seolah-olah memenuhi segenap penjuru. Ketika Agung Sedayu dan Widura terdiam, maka suara itu menjadi semakin jelas. Kadang-kadang suara itu sedemikian dekatnya, namun kadang-kadang menjadi agak jauh. Tetapi suara itu menunjukkan betapa ributnya pertempuran yang sedang berlangsung. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka melihat bayangan yang melontar dari dalam kegelapan, disusul oleh sebuah bayangan yang lain. Demikianlah maka kedua bayangan itu kini bertempur di tempat yang terbuka. Masing-masing dengan caranya dan masing-masing dengan ilmunya yang khusus. Demikianlah cerita jilid 7 bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-7 mendatang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.